Kabar terbaru terkait dengan perkembangan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan, update pada Rabu 15 Januari 2024 pada pagi hari ini. Serta informasi kedua terkait dengan perubahan skema pensiun dari PSUGO menjadi fully funded. Akankah diterapkan di tahun 2025 ini? Berikut kita ulas juga dua informasi ini pada pagi ini. Kenaikan gaji dan perubahan skema pensiun PSUGO menjadi fully funded yang akan membuat dana pensiun yang diterima lebih besar. Kita masuk dulu ke informasi kedua terkait dengan rencana pemerintah terhadap pengubahan skema pensiunan PNS. Sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji dan informasi terbaru dari Sri Mulyani. Rencana pemerintah akan mengubah skema pensiunan PNS dari sistem PSUGO menjadi fully funded. Perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah uang pensiun yang diterima, tetapi mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun melalui mekanisme iuran pasti. Sistem pensiunan PNS menggunakan sistem PSUGO yang didasarkan pada iuran sebesar 4,75% dari gaji PNS yang dihimpun oleh PT Taspen plus dana yang bersumber dari APBN. Sistem ini sering dianggap tidak cukup untuk memberikan pensiun yang layak bagi PNS setelah masa pengabdian mereka selesai. Pemerintah merencanakan pengubah skema pensiunan PNS menjadi fully funded. Dengan skema ini, iuran pensiunan akan dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok atau THP yang tentunya lebih besar dibandingkan dengan skema PSUGO. Selain itu, skema ini juga akan melibatkan kontribusi besar antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Apa saja dampak positif terhadap penggunaan skema fully funded ini? Dana pensiun yang diterima oleh PNS diharapkan akan jauh lebih besar karena iuran yang dibayarkan akan dihitung dari persentase gaji yang lebih tinggi, memungkinkan pensiunan PNS untuk mencapai angka yang signifikan, bahkan bisa mencapai 1 miliar rupiah. Jika tidak ada hambatan lebih lanjut, skema baru ini diperkirakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2025. Tantangan besar adalah memastikan bahwa dana pensiun yang terhimpun dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para PNS setelah masa pensiun mereka. Pemerintah harus mempertimbangkan struktur anggaran dalam APBN, di mana alokasi untuk belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun. Alokasi belanja pensiun dan uang tunggu PNS tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Optimalisasi anggaran pensiun sangat penting agar tidak mengganggu pembiayaan untuk program pembangunan yang lebih besar. Kasus-kasus penyalahgunaan dana pensiun seperti apa yang terjadi pada BUMN tertentu, pemerintah perlu memastikan adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana pensiun. Pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar dana yang dihimpun dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan pensiunan. Tata kelola yang buruk dapat merugikan banyak pihak, termasuk PNS yang seharusnya mendapatkan hak pensiun yang layak. Pengawasan perlu dilakukan secara melekat oleh berbagai pihak. Pemerintah, legislatif, dan auditor negara harus terlibat dalam proses pengawasan ini. Penggunaan dana pensiun harus dilaporkan secara berkala agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran pensiun.
Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, baik selama masa kerja maupun setelah pensiun. Perubahan skema pensiunan menjadi fully funded diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para PNS yang telah mengabdi untuk negara. Lantas bagaimana untuk penerapan skema fully funded di tahun 2025? Tentu kita akan menunggu regulasi resmi dari Sri Mulyani terkait dengan aturan skema pensiun terbaru ini. Selanjutnya kita masuk kepada informasi terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Bagaimana kabar terbaru dari Sri Mulyani? Nah, Sri Mulyani baru-baru ini membentuk direktorat baru, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan. Nah, pembentukan direktorat itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 124 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Hal itu tertuang dalam bagian kedua, susunan organisasi pada pasal 1498, yang mana Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengembangan Perbankan, dan masih banyak lagi di bawahnya yang tidak akan kita bacakan. Pada bagian ketujuh dalam PMK tersebut menjelaskan mengenai Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan yang mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan atas profesi keuangan, dan pengelolaan pelaporan keuangan dan bisnis, dan beberapa lainnya ya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi diumumkan tidak akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu. Kemenkeu tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Denny menambahkan bahwa Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menkeu Sri Mulyani kini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo. Nah, itu ya. Jadi, Menteri Keuangan ini sekarang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo, yang artinya apa-apa saja terkait dengan kebijakan dan sebagainya tentu langsung melapor kepada Presiden ya. Nah, terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, berdasarkan pemantauan kami hingga hari ini, belum dirilis terkait dengan aturan kenaikan gaji di tahun 2025 oleh Sri Mulyani. Kita masih menantikan informasi terbaru dari Sri Mulyani terkait dengan kenaikan gaji ini.